Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas soal latihan pengetahuan kelas 5, tema 5, subtema 2. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa pastikan teman-teman lakukan like, share, dan subscribe pada channel ini. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapat info terbaru dan terupdate dari kami. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1. Sebutkan sikap-sikap yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jawabannya yaitu toleransi, tidak membeda-bedakan antara suku satu dan lainnya, tolong-menolong, gotong royong, saling menghormati antar umat beragama. Nomor 2, mengapa gotong royong bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Gotong royong bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa karena pada saat melaksanakan kegiatan tersebut, kita akan merasakan pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat, perjuangan bantu-membantu bersama, dan gotong royong juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Nomor 3, jelaskanlah nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan masyarakat Bali melalui sistem subak. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus-ratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Nomor 4. Bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Yaitu perjuangan dan pengorbanan seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan dan terbebas dari penjajahan. Selanjutnya nomor 5, tuliskan pokok pikiran pada paragraf berikut. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil, konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Ide pokoknya adalah di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Selanjutnya nomor 6, apakah karangan non-fiksi itu? Karena karangan non-fiksi adalah karangan yang mengetengahkan tentang data dan fakta. Jadi bukan menggunakan imajinasi kita. Nomor 7, buatlah contoh karangan non-fiksi tentang hewan dengan bahasamu sendiri. Contohnya yaitu, kambing merupakan salah satu hewan ternak yang biasa dipelihara petani untuk dimanfaatkan hasilnya. Kambing merupakan hewan herbivora, yaitu pemakan rumput atau tumbuhan. Kambing berkembang biak dengan melahirkan. Hasil yang dimanfaatkan petani dari kambing antara lain yaitu susu dan dagingnya. Selanjutnya nomor 8, perhatikan paragraf berikut. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau kelean subak. Para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para pekaseh ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sebutkan pokok pikiran dari informasi penting pada paragraf di atas. Pokok pikiran paragraf yaitu sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur
yang disebut pekaseh. Informasi penting yaitu para pekaseh ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan. Selanjutnya nomor 9, sebutkan contoh pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan ketampakan alam daerah masing-masing pada masyarakat Indonesia. Beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan ketampakan alam yang dilakukan masyarakat yaitu masyarakat petani di Bali menggunakan subak untuk membantu ketersediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya. Masyarakat petani Brebes memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah nasional. Masyarakat nelayan di Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Selanjutnya nomor 10, jelaskan sistem irigasi subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus-ratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam irigasi subak yaitu rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan diairkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Nomor 11, sebutkan contoh ketampakan alam. Jawabannya yaitu gunung, danau, sungai, dan laut. Nomor 12, tanaman apa saja yang cocok untuk ditanam di daerah pegunungan? Jawabannya yaitu perkebunan teh, kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Nomor 13, apakah properti-properti tari yang digunakan memperkuat pesan yang disampaikan lewat tarian? Sebutkan contohnya. Jawabannya yaitu iya, karena dengan adanya properti akan mempermudah penonton untuk menemukan pesan yang terdapat dalam tarian tersebut. Contohnya yaitu tari caping ngacak, properti yang digunakan caping. Dengan melihat caping, maka para penonton akan mengerti bahwa tarian tersebut menceritakan tentang aktivitas petani di sawah seperti menanam, merawat, hingga memanen padi. Nomor 14, perhatikan tabel di bawah ini, sebutkan properti dan asal daerah tarian tersebut. Yang pertama ada Turuk Langgai, propertinya yaitu manik-manik, bulu unggas, dan dedaunan, asal daerahnya dari Sumatera Utara. Yang kedua ada Tari Jaipong, propertinya menggunakan selendang, asal daerah dari Jawa Barat. Yang ketiga ada Tari Kipas, propertinya menggunakan kipas, asal daerah dari Sulawesi Selatan. Nomor 4 ada Tari Piring, properti yang digunakan yaitu piring, asal daerah dari Sumatera Barat. Yang kelima ada Tari Caping Ngancak, propertinya yaitu caping, asal daerah dari Jawa Timur. Selanjutnya nomor 15, apa yang kamu ketahui tentang tarian Turuk Langgai? Tarian Turuk Langgai berasal dari suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Selanjutnya nomor 16, bagaimana gerakan tari alang babega? Tari alang babega berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya, mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Nomor 17, jelaskan hubungan makhluk hidup dalam ekosistem.
Makhluk hidup memiliki ketergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan, makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari yang untuk mendukung kehidupannya. Nomor 18. Sebutkan produsen, pengurai, dan konsumen pada gambar rantai makanan di bawah ini. Produsennya yaitu rumput. Konsumen yang pertama adalah belalang. Konsumen yang kedua katak. Konsumen yang ketiga yaitu ular. Konsumen yang keempat yaitu elang. Selanjutnya menjadi jamur lalu menjadi rumput. Nomor 19. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis simbiosis. Jenis-jenis simbiosis dibagi 3, yaitu simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang kedua ada simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya mendapatkan kerugian. Nomor 20, jelaskan dan gambarkan daur hidup dari kupu-kupu. Nah, untuk nomor 20, daur hidup kupu-kupu yaitu kupu-kupu bertelur, telur menetas menjadi ulat atau larva dan memakan daun, membangun kepompong, dan kepompong pecah menjadi kupu-kupu. Nah, urutan bagannya yaitu seperti ini. Alhamdulillah teman-teman, sebanyak 20 soal sudah selesai kita bahas bersama-sama. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan filenya, bisa langsung hubungi kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.